Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya di waktu sore hari. Ini menunggu jam-jam pulang sambil ya rekam-rekaman begitu. Semoga ada manfaatnya. Begini Bapak Ibu guru dan pemirsa channel saya. Akhir-akhir ini kita sering berpikir, kita sering merenung pembelajaran kaitan dengan bagaimana kita menyampaikan materi. Tidak hanya menyampaikan materi, kita mencoba melibatkan dari peserta didik. Siswa kita ajak terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran kita, dengan harapan apa yang nanti akan dipikirkan, direnungkan, dirasapi oleh peserta didik itu akan membekas secara mendalam, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran, toleransi, apalagi ya, menghargai pendapat orang lain, moderasi beragama, itu akan tertanam dengan kuat. Tapi kalau hanya sebatas kayak apa namanya ya, pengetahuan doang tanpa ada pelibatan kayak gitu, terkadang daya bekasnya di peserta didik atau siswa atau murid itu kurang. Nah, itu satu hal. Jadi kita perlu mengajak peserta didik terlibat di dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, ini dua ya, ini yang kedua. Seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini, maka sebaiknya guru bisa mengikuti perkembangan itu. Hampir dipastikan 99,99% itu siswa memiliki Android. Nah, nggak megang Androidnya jadi kamera. Artinya apa? Dengan Android yang dipegang oleh siswa itu, siswa bisa belajar apapun, bisa belajar teori masak, teori marketing, cara membuat presentasi yang bagus, kemudian teknik main sepak bola dan sebagainya, bisa diambil dari gadget mereka, handphone mereka, Android mereka. Nah, itu perlu kita lihat. Itu merupakan suatu hal yang harus dicermati oleh guru. Artinya apa? Seorang guru diharapkan bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan anak belajar tadi. Anak belajar menggunakan Android. Nah, sekarang bagaimana? Kita sebagai guru itu bisa membuat sebuah bahan ajar atau video pembelajaran yang berbasis Android. Nah, oleh karena itu nanti kita coba belajar bersama ya untuk membuat video pembelajaran atau bahan ajar yang berbasis Android. Merenung sebentar. Nah, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Misalnya KineMaster, misalnya CapCut, misalnya Movie Maker, misalnya video editor, banyak banget. Itu bisa dipilih, bisa dilihat dari Play Store. Kita mau ambil yang mana sesuai dengan fashion, kemampuan, dan HP yang kita punya. Jangan sampai HP kita yang pas-pasan, pasangnya aplikasi yang berat, dep, mati. Yang kedua, kebetulan saya itu ya baru akhir-akhir inilah, ya sekitar 10 tahunan, baru mulai belajar, tertarik membuat video pembelajaran. Ya walaupun tidak sebagus rumah produksi video atau film, ya sebatas kemampuan dasar saja. Nanti kita lihat bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, break dulu ya, capek. Ciling, ketemu lagi. Nah, langkah-langkahnya, saya menggunakan CapCut. Cari di Play Store, tulisannya Capcut. Setelah itu diinstal, tunggu sampai berapa menit. Nah, setelah install, kita dibuka aplikasinya, dibuka. Nah, di situ nanti kita bisa melihat
urutan-urutannya. Habis itu ada aplikasi plus tambah video, plus tambah foto, kemudian plus nanti tambah suara, plus nanti ada animasi, plus dan sebagainya. Banyak sekali. Nanti akan saya coba perlihatkan bagian demi bagiannya. Nah, ini pengantar dulu. Oke, selamat sore. Jangan lupa presensi pulang. Makasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendekat ya. Hari ini merupakan hari kedua saya mengambil gambar berkaitan dengan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran yang kemarin pengantarnya sudah saya sampaikan. Nah, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu membuat video, gunakan ini nih, mic wifi eksternal, untuk membantu agar suara itu lebih jelas terdengar. Karena kalau pakai bawaan mic asli dari handphone ini, itu kalau agak jauh sedikit tidak terdengar. Nah, oleh karena itu gunakan alat bantu ini. Jadi untuk pembuatan video pembelajaran kita membutuhkan alat bantu twing mic ini untuk memperjelas suara yang masuk. Sekarang memasuki hari ketiga yang akan dijelaskan oleh Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ketiga tapi lanjutan yang tadi, hanya ganti ini belakang. Nah, sekarang bisa lihat ini saya punya aplikasi CapCut gitu atau Capcut lah begitu. Ini diklik, klik. Nah, ini udah yang lama. Kita buang dulu ya yang lama ya. Ini seperti ini. Twing, 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 twing. Nah, sudah dibuang. Sekarang silakan diklik yang ini, tanda plus ini. Nah, setelah itu masukkan video atau foto, kita terserah. Kita masukkan di situ video dulu ya. Oke, video. Nah, misalnya di situ ada video tari. Nah, tari ada berapa tarinya? 1, 2, 3. Nah, tari 3. Sudah. Kemudian klik bagian tambah bawah yang ini. Klik. Nah, sudah. Di sini ada video 1, 2, 3. Nah, kemudian sudah, kita tinggal menambahkan tag. Nah, di situ tag kita mau kasih tulisan apa? Misalnya video pembelajaran tari misalnya. Video pembelajaran tari. Nah, sudah ada tulisannya. Oke, kita nggak usah banyak animasi dulu ya karena masih pengantar. Kemudian kita centang, selesai. Nah, kemudian kita jalankan, kita putarkan. Nah, tuh tagnya di situ. Nah, muncul. Nah, sudah sampai selesai. Nah, kemudian tanda bagian akhir itu kita hapus. Nah, ini watermark capcutnya, CapCut-nya itu kita hapus. Ini ada tanda hapus di bawah, hapus. Nah, sudah, nanti ketika diputar tulisan watermark capcutnya nggak ada. Nah, ini secara singkat
Nah, untuk bagian-bagian berikutnya lebih detailnya nanti kita bisa lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengekstrak menjadi video utuh. Itu kan editan tadi. Ini belum masuk ke bagian penambahan suara ya. Oke. Ini kita pilih dengan kualitasnya. Ada 400, ada 700, 1000. Oke, kita ambil 400. Kemudian kita klik bagian atas. Nah, dia sedang mengekstrak untuk menjadi sebuah video. Nah, untuk lebih detailnya kaitan dengan animasi, kemudian nanti menggabungkan suara dan sebagainya, nanti pada pertemuan berikutnya. Ini sebagai salah satu contoh awal saja, karena ini tahapan ini cukup berat bagi pemula tentunya. Oke, karena ini iPhone maka kita simpan dulu. Kita simpan di folder di file itu. Nah, kita sudah belajar bagaimana proses awal sampai membuat video sederhana. Ini kita belum sampai ke tahap bagian pemberian animasi. Nah, dasar ini perlu diketahui. Karena dengan dasar yang kuat kita akan melangkah ke tahap selanjutnya yang lebih rumit dengan animasi dan sebagainya. Nanti kita bisa sisipkan dan sebagainya. Itu akan lebih menarik tampilan ininya. Nah, kalau bisa saran saya gunakan handphone yang kualitasnya agak bagus begitu, RAM-nya juga bagus, memori internalnya juga bagus, sehingga kalau untuk kerja agak lebih cepat. Oke, nanti kita sambung pada pertemuan hari berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.